Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jutsukusa ni Narita-kute volume yang keempat. Dalam part kali ini cerita pun lebih berfokus kepada Sid yang berusaha untuk menyelamatkan Messiah. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Akane itu dituduh karena membunuh Sejima. Namun saat itu, Sid pun ingin membantu Akane untuk melepaskannya dari status tersangka pembunuhan. Alhasil, Sid pun pergi mencari bukti untuk membantu Akane. Setelah beberapa penyelidikan, Sid itu mendapatkan petunjuk dari sebuah forum chat internal Universitas Nishino. Pada part kali ini, panel cerita pun berlanjut saat Sid mendatangi sebuah gang belakang gedung di mana mayat Sejima ditemukan. Di sini, Sid pun mencoba mencari informasi lebih lanjut dengan menyusuri tempat itu secara diam-diam. Tapi, ia pun menemukan ada dua penjaga yang sedang berjaga di depan pintu suatu gerbang. Jadi di sini, Sid pun menghilangkan hawa kehadirannya untuk melewati penjaga dan masuk ke gedung melalui gerbang tadi. Namun tak disangka, ternyata ada sebuah pintu gudang yang terkunci di situ. Jadi di sini Sid pun penasaran dan hendak membuka pintu gudang itu. Tapi, yang menjadi masalah sekarang ini, ia masih bingung bagaimana caranya ia bisa masuk dalam. Mungkin ia bisa membuka pintu itu dengan kekuatannya. Namun hal itu hanya akan memancing para penjaga untuk datang ke tempat itu. Setelah berpikir sejenak, Sid pun ingat kalau Beta itu pernah membuat sebuah sarung tangan dari slime bodysuit-nya. Jadi Sid pun mencoba untuk mempraktekkan hal itu dengan membuat sebuah kunci dari slime bodysuit yang ia miliki. Alhasil pintu gudang itu pun dapat terbuka. Ia pun memasuki gudang itu dan ternyata gudang itu adalah kamar mayat. Bau busuk dari tumpukan mayat di sana sangatlah menyengat. Dan ironisnya, mayat di sana itu seperti ditumpuk-tumpuk dan tidak dibaringkan sendiri. Tapi Sid pun memakluminya karena tidak ada tempat penguburan yang layak di dunia yang sudah hampir hancur begini. Lalu Sid pun mengumpulkan energi sihir di hidungnya untuk mempertajam penciumannya. Ternyata mayat Sejima itu berada di tumpukan paling atas ruangan itu. Di sini Sid pun mencoba untuk melihat kondisi mayat Sejima dengan teliti. Karena memang saat dicerita bagian pertama dari LN-nya ini, kan diperlihatkan kalau Sid itu sering melakukan eksperimen kepada mayat, sehingga bisa dibilang Sid itu sangat ahli dalam bidang autonomi tubuh manusia. Saat melihat kondisi dari mayat Sejima, Sid pun sangat terkejut karena mayat Sejima itu sudah dalam keadaan yang tidak berbentuk, di mana ada banyak sekali luka yang diterimanya, entah itu dari sayatan gergaji ataupun benda tajam lainnya. Tapi Sid pun menemukan sebuah luka bekas tembakan di mayat Sejima. Jadi Sid pun menyimpulkan kalau sepertinya Sejima itu tidak dibunuh oleh kesatria, tapi oleh orang awam yang menggunakan pistol ataupun senjata api lainnya. Karena mau sekuat apapun kesatria dan sihir yang ia punya, tetap saja mereka itu tidak akan abadi jika badan mereka tertembak oleh peluru. Dengan ini, Sid pun mempunyai bukti kalau yang membunuh Sejima itu bukanlah Akane. Setelah itu, Sid pun langsung kembali ke kamarnya untuk memberitahu Akane. Namun setelah ia sampai, ia pun terkejut karena Akane itu tidak ada di kamarnya. Sebaliknya di sana hanya ada Yuka yang sedang duduk di sofa. Di sini Yuka pun menjelaskan kalau saat ini Akane itu sedang menjalani sedikit pemeriksaan. Jadi sepertinya Akane itu tidak akan pulang pada malam ini. Tapi Yuka pun berjanji kalau ia akan membantu Akane semampunya. Mendengar hal itu, Sid pun mengatakan kalau ia memiliki bukti kalau Akane itu tidak membunuh Sejima. Sid mengatakan kalau ia sudah memeriksa mayat Sejima dan menemukan lubang peluru di badannya. Jadi pastinya seorang yang membunuh Sejima bukanlah Akane, tapi orang awam yang membuat seolah-olah itu adalah perbuatan dari Akane dengan membuat luka lain di mayatnya Sejima. Mendengar hal itu, Yuka pun menjadi terkejut karena Sid menemukan bukti seperti itu. Ia tidak menyangka kalau Sid bisa memeriksa mayat dari Sejima. Padahal kan sudah ada penjagaan ketat dan mayat Sejima sendiri sudah tidak berbentuk. Lalu Yuka pun mengatakan kalau ia akan segera memberitahu yang lain dan memeriksa ulang mayat Sejima dengan teliti.
Tapi Yuka juga meminta Sid untuk tidak memberitahu siapapun mengenai masalah ini. Mendengar hal itu, Sid pun mengiyakannya. Kemudian, Yuka pun pergi dari sana. Tapi ia sempat melihat Sid dengan tatapan yang dingin. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Di sini, Sid pun sedang bersantai di sofa ruangannya. Namun tiba-tiba saja ada 2 orang dengan senjata api yang memasuki ruangannya. Dan kedua orang itu langsung menembaki Sid dengan peluru dari senjata mereka. Melihat hal itu, Sid pun menjadi kaget kenapa karakter sampingnya seperti dirinya bisa menjadi incaran pembunuhan. Apa ada yang salah dengan cerita ini? Tapi terlepas dari itu semua, Sid pun cukup senang dengan hal seperti ini. Akhirnya juga dia itu bisa menunjukkan kematian sebagai karakter sampingan. Ia pun berpura-pura terbunuh dengan sengaja menghantam dirinya ke arah peluru yang menerjangnya. Namun sebenarnya tidak ada peluru yang mengenai badan dari Sid. Dan kalaupun ada, peluru itu tidak akan menembus badan Sid. Karena memang peluru itu akan dipantulkan oleh slime bodysuit dari Sid sendiri. Lalu, Sid pun memecahkan kantong darah yang pernah ia siapkan untuk berpura-pura mati. Setelah itu, kedua orang asing tadi mendekati Sid dan memeriksa tubuhnya. Di sini, mereka pun sempat berkata kalau saja Sid itu tidak menyelidiki tentang kematian Sejima, maka dia tidak mungkin bernasib sesial ini. Di sini Sid pun terkejut karena mendengar perkataan itu. Ia pun mulai berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam Indonesia, maupun kematian yang menimpa Sejima. Namun tiba-tiba saja, salah seorang dari penembak itu pun berkata kalau mereka itu harus menggergaji atau memotong mayat Sid, supaya mereka bisa memasukkan luka tembakan yang dialami oleh Sid. Ya, kita tahu sendiri senjata yang umum digunakan saat ini adalah pedang sihir. Jadi jika ada yang tahu kalau di Mesia ini masih ada senjata api, maka akan terjadi kehebohan di kasus kematian Sejima yang mereka palsukan itu. Dan kasus kematian Sejima pasti akan terbongkar. Tapi pada saat kedua pria itu memeriksa mayat Sid, mereka pun terkejut karena tidak ada luka bekas tembakan di badan Sid. Namun mereka merasa yakin kalau mereka itu telah menghujani Sid dengan beberapa tembakan ke badannya. Di saat kedua orang itu bingung, Sid pun langsung membuka matanya lalu mencekik kedua orang tadi. Ia pun mencekik kedua orang itu sambil menginterogasinya. Karena memang pada dasarnya Sid itu masih belum tahu dalang dibalik kasus percobaan pembunuhannya ini. Namun saat itu, semua orang yang di Mesia itu berteriak kencang dan terjadi kepanikan di sana. Lalu Sid pun mendengar bahwa ada penyerbuan pada malam itu. Setelah mendengarkan teriakan itu, Sid pun merasakan lebih baik dan lebih seru jika ia ke sana. Lalu dengan santainya, Sid pun langsung membunuh kedua orang tadi dan langsung menuju ke dinding pertahanan Mesia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Akira. Setelah ia mendengar alarm akan terjadi penyerbuan monster magis itu menyala, Akira pun langsung berlari ke laboratoriumnya yang merupakan tempat terdalam di Mesia. Ia pun menggerutu dan berkata kalau para anggota aliansi sialan itu berniat untuk menculik Akane ya. Tapi gue masih belum tahu nih tentang aliansi yang dikatakan oleh Akira ini. Namun yang jelas Akira itu terus marah-marah gak jelas dalam laboratorium itu. Lalu pandangan Akira pun tertuju kepada Beta yang sedang berada di kasur laboratorium. Di sini Akira pun berkata kepada Beta kalau dirinya akan membuat Beta menjadi sangat kuat dan yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan itu ada pada sebuah kotak yang ia bawa saat ini. Akira pun menunjukkan sebuah kotak putih kepada Beta dan ternyata isi kotak itu adalah sebuah kepala hitam yang diselimuti oleh energi sihir negatif. Di sini Beta pun hanya bisa menatap Akira dengan tatapan yang lugu. Setelah itu Akira pun hendak menyuntikkan cairan kepala itu kepada Beta. Namun badan Akira pun langsung tertembus peluru dari belakang. Di sini peluru yang menembus badan Akira itu tidak hanya satu, melainkan 3 peluru secara sekaligus. Lalu Akira pun berbalik dan berusaha melihat orang yang telah menembaknya. Ia pun sangat terkejut ketika melihat orang yang menembaknya. Akira pun merasa kalau ia itu sudah sadar kalau orang yang menembak Akira tadi itu akan berkhianat kepada Mesia. Lalu orang yang menembak Akira itu pun langsung membawa kepala tadi pergi bersamanya. Di sini, kesadaran Akira pun mulai menghilang. Tapi di saat terakhirnya Akira pun melihat Beta yang bangun dari tempat tidurnya
seperti tidak ada kejadian apapun. Padahal Akira sendiri telah menyuntikkan obat bius yang cukup banyak kepada Beta supaya ia tidak bisa bergerak. Di sini, Beta juga langsung mengeluarkan slam bodysuit-nya dan bersiap-siap untuk pergi. Lalu Beta juga mengeluarkan sebuah tas berisi semua barang elektronik yang dikabarkan menghilang belakangan ini. Akira pun sangat terkejut ketika melihat hal itu. Ia juga dibuat terkejut lagi kalau Beta itu ternyata bisa berbicara bahasa Jepang. Ya walaupun di sini bahasa Jepangnya Beta itu masih belepotan. Karena memang dia baru belajar 3 hari loh kawan-kawan. Tapi dia udah lumayan lancar lah untuk melafalkan bahasa Jepangnya. Lalu Akira pun bertanya apakah Beta itu mengenali akun chat yang bernama Malaikat Jatuh Pemberontak. Mendengar hal itu, Beta pun menjadi kesal dan berkata kalau ia tidak mengenalinya. Tapi ia akan mencari tahu tentang orang itu dan akan membunuhnya. Uset, ini sebenarnya akun tuannya sendiri tapi Beta itu nggak tahu. Tapi gara-gara Sid itu mengejek dirinya sendiri dan mencoba memprovokasi Beta, Beta itu malah marah loh dan pengen membunuh pemilik akun chat Malaikat Jatuh Pemberontak. Padahal itu tuannya sendiri. Oke, mari kita lanjut. Kemudian Akira pun bertanya lagi, sebenarnya siapakah Beta itu? Mendengar hal itu Beta pun menjelaskan kalau mereka adalah sebuah organisasi yang bernama Shadow Garden. Kami bergerak dalam bayang-bayang. Akira pun tidak mengenali organisasi itu. Tapi Akira terus memikirkan sepertinya organisasi itu adalah organisasi yang menaungi sang kesatria hitam. Panel cerita pun berpindah ke karakter Haitani dan pasukannya. Di sini mereka pun berusaha untuk mempertahankan Messiah dari penyerangan para monster magis. Mereka pun berusaha mati-matian untuk mempertahankan agar para monster magis itu tidak melewati dinding Messiah. Tapi sayangnya, jumlah monster magis itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Jadi, ada banyak sekali korban di pihak kesatria mereka. Karena memang Akane juga sedang tidak ada di medan pertempuran. Jadi kekuatan tempur mereka itu menjadi berkurang. Tapi Haitani pun berkata lagi, kalau Akane juga ikut dalam pertarungan ini, maka tetap saja mereka tidak mungkin bisa menang. Karena jumlah monster magis yang menyerang Messiah saat ini itu terlalu banyak. Melihat keadaan yang semakin memburuk ini, membuat Haitani pun harus membuat keputusan yang sangat berat. Di sini Haitani pun memerintahkan kesatrianya untuk mundur dan segera mengevakuasi penduduk Messiah. Karena mereka harus merelakan shelter ini jatuh ke tangan monster magis. Mendengar perintah itu, para kesatria pun menjadi bimbang. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka telah gagal dalam melindungi shelter ini. Tapi jika mereka tetap memaksakan untuk bertahan, maka mereka akan terbantai bersama shelter ini. Jadi pada akhirnya para kesatria pun memutuskan untuk mundur. Sedangkan Haitani dan beberapa pasukannya akan menahan monster magis selagi yang lain mengevakuasi warga. Di sini, Haitani pun berjuang sekuat tenaga dan membakar semangat semua pasukan yang berjuang bersamanya. Mental para kesatria pun sempat naik karena hal itu. Namun sayangnya, itu tidak bisa bertahan dengan lama. Dari dalam kegelapan, muncullah sosok monster magis yang sangat besar dengan cakar dan taring yang tidak normal. Monster itu langsung mencakar dinding yang menjadi pelindung dari Messiah. Dan luar biasanya, dengan sekali cakarannya, monster itu dapat membuat dinding Messiah menjadi rusak parah dan hampir jebol. Melihat hal itu, Haitani dan yang lainnya pun hanya bisa pasrah kepada nasib mereka. Tapi saat monster tadi ingin melayangkan cakarnya lagi ke arah dinding, tiba-tiba saja ada sebuah pedang hitam yang menahan cakar itu. Di sini, semua orang pun dibuat heran dengan pedang yang bisa menahan cakar itu. Dan mereka pun menyadari bahwa yang menahan cakar dari monster tadi itu adalah kesatria hitam. Kemudian sang kesatria hitam pun langsung menebas monster itu dengan sekali tebasan. Dan sontak langsung membunuhnya. Semua orang yang ada di sana pun dibuat tidak percaya lagi dengan hal tersebut. Mereka tidak percaya ada seseorang yang bisa membunuh monster menakutkan tadi dengan sekali tebasan saja. Namun mereka pun masih dalam bahaya, karena memang masih ada banyak sekali monster magis di hadapan mereka, dan kesatria hitam yang siap untuk membunuh mereka. Tapi sang kesatria hitam pun langsung mengangkat pedangnya ke atas langit. Sontak, energi sihir berwarna ungu pun langsung terkumpul di pedang kesatria hitam.
Lalu ia pun berkata, I am atomic. Kemudian, energi sihir berwarna ungu itu pun langsung menyelimuti semua monster magis yang ada di sana. Dan ledakan energi sihir itu pun membuat semua monster magis itu menjadi hancur tidak bersisa. Lalu, sang kesatria hitam pun berjalan mendekat ke arah dinding Mesia. Melihat hal itu, semua kesatria yang ada di sana pun menjadi ketakutan, karena memang ada entitas yang sangat kuat tengah mendekati mereka. Para kesatria pun mulai berkata kalau sang kesatria hitam itu mungkin saja akan menghancurkan Mesia. Namun, Haitani pun memaklumi sikap para kesatrianya, karena memang sejujurnya Haitani juga agak merinding jika kesatria hitam itu mendekat. Tapi nampaknya Haitani itu memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari kesatria lainnya. Di sini, ia pun memerintahkan kesatria lain untuk mengangkat gerbang Mesia dan membiarkan kesatria hitam masuk. Karena walaupun ia sangat kuat dan menakutkan, namun Haitani itu tidak bisa merasakan aura jahat dari pria itu. Awalnya para kesatria pun meragukan perintah Haitani, tapi pada akhirnya mereka pun membukakan gerbang untuk kesatria hitam. Karena memang ya kalau dipikir-pikir lagi, jika mereka menahan kesatria hitam, maka mereka tidak mungkin kuat. Mereka aja kalah sama monster magis, apalagi sama kesatria hitam. Di sini secara perlahan, kesatria hitam pun mendekat dan memasuki gerbang Mesia. Kemudian, Haitani pun mencoba berbicara dengannya. Tapi, kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Haitani menyadari betapa takutnya dia. Tapi tetap saja ia memaksakan dirinya untuk berbicara dengan kesatria hitam. Tunggu, apa yang kau cari? Apa yang kau inginkan dari Mesia, kesatria hitam? Haitani pun mencoba yang terbaik untuk berbicara dengannya. Dia pikir kesatria hitam akan mengabaikannya. Tetapi, Haitani tahu, setidaknya kesatria hitam itu akan mendengarkan perkataannya itu. Meskipun dia terkejut, kesatria hitam pun berhenti. Lalu berkata, waktunya telah tiba. Pintu kegelapan akan terbuka kembali. Dan dunia akan maju ke tahap yang baru. Tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud dia. Tapi, semua orang tahu bahwa kata-kata itu memiliki makna yang sangat dalam. Tentu saja kesatria hitam itu tahu segalanya. Dia tahu mengapa Jepang berakhir seperti ini. Dan dari mana asal monster magis itu. Dia tahu segalanya. Itulah mengapa tidak ada yang bisa membantah kata-kata dari kesatria hitam. Siapa kau? Haitani pun bertanya dari belakang punggung kesatria hitam. Namaku adalah Shadow. Namaku Shadow. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Akankah mereka mengerti kata-kata itu? Pikir Haitani saat dia melihat kesatria hitam pergi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan light novel volume 4 dari Kage no Jitsukusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.